when he's on his back. He's elbowing you, he's doing damage, he's going for submissions. He is a finisher in every aspect. And if you are Alexander Volkanovski, perhaps catching this with a wandering eye in the back, you gotta think that this will motivate him to return to the featherweight division and try to see it. Alexander Volkanovski, juara bertahan kelas bulu, akan mempertahankan gelarnya untuk kelima kalinya di UFC 290. Dalam pertarungan yang sangat dinantikan ini, ia akan menghadapi pemegang sabuk sementara dari Meksiko, Yair Rodriguez. Kedua petarung memiliki keterampilan unik dan telah memamerkan kehebatan mereka di oktagon. Divisi kelas bulu telah berada di bawah kekuasaan Alexander Volkanovski selama beberapa waktu. Dengan rekor dominan dan 4 kali sukses mempertahankan gelar, ia telah membuktikan dirinya sebagai raja divisi. Di sisi lain, Yair Rodriguez terkenal dengan gaya bertarungnya yang tidak konvensional dan tidak dapat diprediksi. Dikenal karena serangan eksplosif dan tekniknya yang tidak ortodoks, Rodriguez memberikan tantangan unik kepada Volkanovski. Alexander Volkanovski telah memantapkan dirinya sebagai salah satu juara paling dominan dalam sejarah divisi kelas bulu. Berdiri dengan tinggi 168 cm, dia mungkin tidak memiliki perawakan fisik dari beberapa lawannya, tetapi kekurangannya dalam hal tinggi badan, dia menebus keterampilan, tekad, dan IQ pertarungan. Volkanovski memiliki keahlian yang lengkap yang menggabungkan serangan teknis, grappling yang kuat, dan pengkondisian yang luar biasa. Rodriguez adalah seorang petarung yang telah menggemparkan divisi kelas bulu dengan gaya bertarungnya yang tidak dapat diprediksi. Berdiri dengan tinggi 180 cm, dia menikmati keunggulan jangkauan yang signifikan atas sebagian besar lawan, memungkinkan dia untuk menyerang dari jarak jauh dan menciptakan sudut yang membuat lawannya lengah. Rodriguez dikenal dengan serangan berputar, tendangan akrobatik, dan teknik ortodoks yang mempersulit lawan-lawannya untuk mengantisipasi langkah selanjutnya. Permainan mencolok Volkanovski menjadi faktor kunci kesuksesannya sebagai juara. Dia memiliki gerak kaki yang sangat baik, gerakan kepala, dan kemampuan untuk menutup jarak dengan cepat. Meskipun perawakannya lebih pendek, Volkanovski memanfaatkan jangkauannya secara efektif dengan mengatur waktu serangannya dan menggunakan berbagai kombinasi. Pukulannya tepat, dan ia memiliki kekuatan KO di kedua tangannya. Tendangan kaki Volkanovski sangat efektif dalam memperlambat dan mengganggu lawannya. Gaya bertarung Rodriguez yang tidak ortodoks menghadirkan tantangan unik bagi Volkanovski. Sementara sebagian besar petarung mengandalkan teknik tradisional, Rodriguez membawa tingkat ketidakpastian yang sulit untuk dipersiapkan. Serangan berputar dan tendangan akrobatiknya sering membuat lawan lengah, memungkinkannya mencetak poin signifikan atau bahkan mengamankan KO. Volkanovski perlu berhati-hati dan menghindari jebakan dalam jaringan serangan tidak ortodoks Rodriguez. Selain kemampuan strikingnya, kemampuan grappling Volkanovski telah memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Dia memiliki pertahanan takedown yang sangat baik, membuatnya menantang bagi lawan untuk membawa pertarungan ke ground. Jika pertarungan benar-benar berakhir, top control dan ground and pound Volkanovski adalah senjata yang tangguh. Ia juga memiliki permainan submission yang solid, dengan preferensi untuk kuncian tersedak dan kuncian sendi. Kemampuan Volkanovski untuk memadukan serangan dengan grappling secara mulus membuatnya menjadi lawan yang berkemampuan lengkap dan berbahaya. Sementara Rodriguez dikenal dengan kemampuan strikingnya, ia juga menunjukkan kemampuan ground game dan submission-nya. Dia telah menunjukkan pertahanan yang aktif dan telah mengeksekusi kuncian seperti segitiga dan armbar di pertarungan sebelumnya. Namun, permainan bawahnya tidak sesempurna permainan Volkanovski, dan ia mungkin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika pertarungan berakhir di tanah. Peluang kemenangan terbaik Rodriguez terletak pada mempertahankan pertarungan tetap berdiri dan memanfaatkan kehebatannya yang mencolok. Faktor X dalam pertarungan ini tidak diragukan lagi adalah ketidakpastian Rodriguez. Kemampuannya untuk melakukan serangan berputar dan teknik yang tidak konvensional dapat membuat petarung yang paling berpengalaman sekalipun lengah. Rodriguez telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam pertarungannya, menyesuaikan rencana permainannya untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya. Jika dia bisa membuat Volkanovski terus menebak-nebak dan mengganggu ritmenya, Rodriguez memiliki peluang yang sah untuk melengsarkan sang juara. IQ pertarungan Volkanovski adalah salah satu kekuatan terbesarnya.
Dia memiliki rasa waktu dan jarak yang tajam, yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan kesalahan lawannya. Volkanovski pandai membaca gerakan lawan dan menyesuaikan strateginya. Kemampuannya untuk beralih dengan mulus antara menyerang dan bergulat membuat lawannya tidak seimbang dan membuatnya menjadi teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Kemampuan Rodriguez untuk berkembang dalam situasi kacau membuatnya berbeda dari petarung lainnya. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan ketenangan bahkan ketika berada di bawah tekanan yang kuat. Hal ini memungkinkan dia untuk mengeksekusi teknik ortodoksnya dengan presisi, membuat lawannya lengah. Adaptasi dan kenyamanan Rodriguez dalam pertukaran yang kacau membuatnya menjadi lawan yang berbahaya bagi Volkanovski. Baik Volkanovski maupun Rodriguez memiliki pengondisian dan daya tahan yang luar biasa. Kecepatan dan tekanan tanpa henti Volkanovski telah terbukti menjadi tantangan bagi lawan-lawannya untuk bertahan. Ia memacu kecepatan dari bel pembuka hingga klakson terakhir, seringkali membuat lawannya kewalahan dengan latihan kardio tanpa henti. Rodriguez juga memamerkan pengondisiannya dalam pertarungan sebelumnya, menempuh jarak dalam beberapa pertarungan yang melelahkan. Petarung yang dapat mempertahankan kecepatannya dan bertahan dari hukuman akan memiliki keuntungan yang signifikan dalam pertarungan ini. Rencana permainan dan strategi akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil pertarungan. Kunci kemenangan Volkanovski terletak pada menetralkan serangan dan takedown Rodriguez yang tidak ortodoks sambil memanfaatkan teknik striking dan grappling miliknya sendiri. Dia akan mencari untuk menutup jarak, melakukan serangan yang efektif, dan berpotensi melakukan pertarungan ke tanah di mana dia memiliki keuntungan. IQ pertarungan Volkanovski akan berperan penting dalam menjalankan rencana permainannya. Di sisi lain, Rodriguez akan berusaha menjaga jarak dan memanfaatkan serangannya yang tidak ortodoks untuk membingungkan dan membuat frustrasi Volkanovski. Ia akan mencari peluang untuk mendaratkan serangan signifikan dan berpotensi mengamankan KO. Rodriguez perlu mewaspadai pencopotan Volkanovski dan fokus untuk menjaga pertarungan tetap berdiri di mana dia dapat memaksimalkan peluang kemenangannya. Rencana Volkanovski untuk menetralisir ketidakpastian Rodriguez akan berputar di sekitar mempertahankan penjagaan ketat dan memanfaatkan gerakan kepalanya yang luar biasa. Dengan menghindari risiko yang tidak perlu dan tetap sabar, dia dapat menggagalkan upaya Rodriguez untuk melakukan serangan yang signifikan. Volkanovski akan bertujuan untuk menutup jarak dan terlibat dalam clinch atau mengamankan takedown, di mana ia dapat meniadakan serangan Rodriguez dan berpotensi mendominasi di lapangan. Strategi Rodriguez akan fokus menggunakan keunggulan jangkauannya untuk menahan Volkanovski. Dia akan bertujuan untuk menciptakan jarak dan serangan darat dari sudut yang tidak terduga, memanfaatkan serangan berputar dan teknik ortodoksnya. Dengan terus-menerus mengubah jangkauan dan tempo pertarungan, Rodriguez akan berusaha mengalahkan Volkanovski dan mencegahnya menyesuaikan diri dengan ritme. Pertarungan antara Alexander Volkanovski dan Yair Rodriguez tidak diragukan lagi merupakan pertarungan gaya yang mendebarkan. Kecakapan teknis Volkanovski, keterampilan yang menyeluruh, dan pertarungan IQ membuatnya menjadi favorit menuju pertarungan. Namun, ketidakpastian dan kemampuan Rodriguez untuk berkembang dalam pertukaran yang kacau tidak dapat diremehkan. Pada akhirnya, akan tergantung pada siapa yang dapat menerapkan rencana permainan mereka secara efektif dan beradaptasi dengan dinamika pertarungan yang selalu berubah. Sementara pengalaman dan silsilah kejuaraan Volkanovski memberinya keuntungan, gaya Rodriguez yang tidak ortodoks dan faktor X menjadikan ini pertarungan yang menarik. Terlepas dari hasilnya, penggemar dapat mengharapkan pertarungan penuh aksi yang menampilkan yang terbaik dari kedua petarung. UFC 290 tidak diragukan lagi akan menjadi peristiwa bersejarah, dan pertarungan antara Volkanovski dan Rodriguez akan segera berlangsung. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.